untuk acara hari ini. Eh, Perlu kami ingatkan di kolom chat sudah ada background untuk technical meeting hari ini. Mohon bisa dipasang dan juga eh, presensi kegiatan. Kami akan mengawali, nanti akan disampaikan oleh teman-teman tim teknis untuk kegiatan technical meeting Satawet hari ini. Teman-teman untuk kirim ulang ya, itu ada dari Spektorat minta untuk virtual background dan juga daftar. Jadi nanti rekan-rekan dari tim teknis atau tim Sata Kominfo akan menjelaskan beberapa hal tentang kegiatan Satawet tahun 2026 ini. Memang ada sedikit perbedaan dengan 2025 kemarin, namun kita kembali mengampu kegiatan Satawet tahun 2024. Sebagaimana surat yang telah kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian di awal Januari kemarin, Satawet 2026 ini akan terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama untuk keterisian data pada Malang 1 data. Tahap kedua adalah penilaian mandiri Satawet. Nah, ini yang perlu penekanan pada kami untuk tahap kedua. Kami mengharapkan seluruh perangkat daerah, termasuk kelurahan dan Paskes di lingkungan pemerintah Kota Malang untuk tetap mengisi dan mengikuti tahap kedua, yaitu penilaian mandiri. Karena nanti dari hasil tahap kedua penilaian mandiri ini, kami akan mengeluarkan indeks pembangunan statistik untuk masing-masing perangkat daerah dan unit kerja. Kami tidak ingin hal seperti tahun kemarin banyak terjadi, karena banyak perangkat daerah maupun unit kerja yang nilai indeks pembangunan statistiknya atau IPS-nya nilainya 0,00. Sehingga banyak sekali kepala perangkat daerah maupun kepala unit kerja yang mempertanyakan kepada kami, kenapa nilainya 0? Padahal mereka sudah melakukan input di Malang 1 data. Kami tunjukkan pada mereka bahwa pada tahap kedua, perangkat daerah tersebut atau unit kerja tersebut tidak melakukan penilaian mandiri, sehingga nilainya tidak muncul. Ini yang perlu kami tekankan pada Bapak Ibu sekalian. Mohon jadi semuanya tahap 1 dan tahap 2 itu wajib diikuti. Tahap 1 adalah untuk evaluasi keterisian data statistik sektoral pada Malang 1 data maupun data perencanaan, data wali data pada SIPD. Semuanya ada di Malang 1 data. Dan itu yang akan kami laporkan pada pimpinan. Sejauh mana perangkat daerah telah melakukan publikasi, melakukan keterisian, termasuk dari kelurahan melakukan update data untuk data potensi kelurahan. Sedangkan tahap kedua adalah untuk mengukur maturitas kematangan pelaksanaan statistik sektoral di masing-masing perangkat daerah dan unit kerja. Inilah nanti akan muncul
nilai indeks pembangunan statistik sektoral masing-masing perangkat daerah dan unit kerja. Tahap ketiga nanti adalah tahap pemaparan untuk masing-masing kategori. Nanti akan sesuai dengan surat kami diambil 5 besar. Di sana nanti tim penilainya tidak hanya dari tim TPI Kota Malang, tapi juga ada dari akademisi dan tim ahli yang akan menjadi juri di sana. Nanti semuanya akan dijelaskan oleh rekan-rekan tim teknis. Saya tidak akan banyak menyampaikan di sini. Dan juga sesuai dengan arahan pimpinan, kami sampaikan juga, dan juga ini kebijakan pimpinan, khusus untuk Diskominfo, selaku wali data daerah, dan juga yang melaksanakan kegiatan SATA Award ini, serta Bapeda selaku Sekretariat Satu Data Indonesia Kota Malang, yang juga masuk dalam tim TPI Kota Malang, Diskominfo dan Bapeda tetap wajib mengikuti tahap 1 dan 2. Nilai akan tetap muncul dan akan dilaporkan pada pimpinan. Namun, tidak akan kita ikutkan dalam pemeringkatan SATA Award-nya. Tapi, untuk kategori dari kategori perangkat daerah, Diskominfo sama Bapeda tidak akan kita ikutkan. Tapi kategori indeks pembangunan statistik terbaik, karena nanti akan ada juaranya, itu ada 4 kategori. Untuk Diskominfo sama Bapeda, kategori indeks pembangunan statistiknya akan tetap dinilai. Jadi akan diikutkan pemeringkatan. Sedangkan kejuaraan yang untuk kategori perangkat daerah, Diskominfo sama Bapeda tidak kami masukkan dalam pemeringkatan juara. Ini sesuai dengan kebijakan dan arahan pimpinan. Jadi tetap kami mengingatkan Diskominfo dan Bapeda jangan seperti tahun kemarin tidak mengikuti tahap kedua. Sehingga nilainya Diskominfo sama Bapeda pun 0,00. Ini perlu saya sampaikan. Selanjutnya setelah ini untuk mempersingkat waktu, sepenuhnya akan kami serahkan pada teman-teman tim teknis untuk bisa menyampaikan. Hari ini mungkin adalah kita kick off, memulai kegiatan serta sosialisasi tentang technical meeting tentang SATA Award 2026. Namun nanti pada saat akan masuk pada penilaian tahap kedua, seperti tahun-tahun sebelumnya, kami juga akan melaksanakan technical meeting kembali untuk kembali mereview secara teknis bagaimana cara melakukan penilaian mandiri. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir. Nanti kami akan juga mengadakan technical meeting kedua. Hari ini selain kick off adalah juga technical meeting pertama untuk SATA Award. Nanti setelah penilaian tahap pertama akan kita lakukan lagi technical meeting tahap kedua, khusus membicarakan perihal
penilaian mandiri atau IPS untuk Bapak Ibu sekalian. Dari saya cukupi sekian. Mungkin nanti akan kami lanjutkan dan dilanjutkan rekan-rekan tim teknis, tim TPI dari Diskominfo Kota Malang untuk menjelaskan perihal SATA Award tahun 2026 ini. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipersilahkan rekan-rekan. Baik, terima kasih Pak Bayu atas waktunya. Suaranya terdengar ya? Terdengar. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Yualita dari Kominfo selaku wali data yang akan membawakan kegiatan technical meeting pada pagi hari ini. Saya Oh, izin izin share screen. Mbak Mm-mm, Yualita, mm-mm. sekedar Mas Prisma atau siapa, Bapak Ibu mohon izin untuk kameranya dibuka sebentar untuk bisa diambil foto, screenshot untuk kegiatan hari ini. Siapa yang memandu? Silakan langsung. Baik, silakan Bapak Ibu dibuka kameranya. Ini ada 6 slide ya Bapak Ibu. Masih saya tunggu untuk membuka kamera. Yang bisa menggunakan virtual background, mungkin bisa digunakan virtual background-nya. Baik, saya ambil ya screenshot yang pertama. Ini dibantu Mas Prisma. Boleh ya Mas Prisma dibantu screenshotnya? Ya, bisa. Satu, oke. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, slide berikutnya. Tas. Satu, dua, tiga. Baik, slide ketiga. Satu, dua, tiga. Slide keempat. Satu, dua, tiga. Boleh ganti gaya Bapak Ibu. Slide kelima. Satu, dua, tiga. Slide terakhir ya Mas Pris. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, semoga dilanjut. Dah. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya Yualita dari Kominfo selaku wali data yang akan membawakan materi terkait technical meeting tahap pertama, Satu Data Awards tahun 2026. Tahap pertama ini seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Bayu ya Bapak Ibu, ini adalah keterisian data. Jadi hari ini saya akan fokus secara spesifik membahas terkait keterisian data. Karena nanti untuk tahap 2 dan tahap 3 akan ada technical meeting-nya tersendiri yang juga fokus membahas tahap-tahap tersebut. Baik, seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bayu, untuk SATA Award tahun 2026 ini akan terdiri dari 3 tahap. Ada tahap 1, keterisian data, ini bobotnya 30%. Kemudian ada tahap 2, penilaian mandiri, ini bobotnya 35%. Dan tahap 3, presentasi, ini bobotnya 35%. Materi ini sebenarnya sudah kami sampaikan, kalau Bapak Ibu ingat di tahun 2025 lalu, tepatnya di tanggal 27 November ya Bapak Ibu, di kegiatan tata kelola data statistik sektoral, ini PPT-nya. Nah, nanti kan materi ini akan kami share ya setelah TM-nya selesai. Nanti bisa Bapak Ibu lihat lagi dengan cara mengklik link ini langsung direct nanti ke materinya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau lihat lagi, gitu ya. Oke, ini tahap 1 tentang keterisian data. Nah, tahap 1 keterisian data ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bayu, wajib untuk seluruh perisian data itu mengikuti.
baik untuk produsen data kategori perangkat daerah, produsen data kategori kelurahan, maupun produsen data di kategori fasilitas pelayanan kesehatan. Gitu ya. Oke, kita masuk ke perangkat daerah terlebih dahulu. Apa saja keterisian yang harus dilakukan oleh perangkat daerah? Jadi yang pertama, ini ada, mungkin saya pelan-pelan kali ya, takut terlalu cepat. Kalau mungkin terlalu cepat, bisa Bapak Ibu beritahu lewat chat, Mbak kecepatan atau bagaimana gitu ya. Takutnya ada miss. Oke, ini yang pertama, ini portal 1data.malangkota.go.id. Nanti Bapak Ibu login di sini. Yang harus diisi yang pertama ada data perencanaan. Kemudian ada data sektoral. Nah, data sektoral ini terdiri dari 4 jenis. Ada data sektoral tahunan, data sektoral semesteran, data sektoral triwulanan, dan data sektoral bulanan. Ini nanti dicek ya. Dicek di akun perangkat daerah Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat data sektoral yang mana. Karena tidak semua perangkat daerah itu punya empat-empatnya data sektoral ini. Bisa jadi hanya punya tahunan aja, atau mungkin ada yang punya semesteran, atau triwulanan, atau bulanan. Kemudian yang ketiga, ada data DSSD SIPD. Ini nanti akan saya beritahu bentukan datanya itu yang seperti apa gitu setelah ini. Nah, ini untuk portal 1data.malangkota.go.id. Ada lagi keterisian yang kami pertimbangkan, yaitu dari dataset publikasi data di portal data.malangkota.go.id. Ini beda ya Bapak Ibu, dari URL-nya beda. Nah, ini tuh sering miss, karena dari produsen data mikirnya hanya yang diisi tuh yang 1data.malangkota.go.id. Padahal ada dua. Ada dua. Ya, yang ini kadang tidak terlalu diperhitungkan oleh produsen data karena mikirnya yang wajib ini aja. Padahal ini juga. Nah, untuk yang data.malangkota.go.id, periode penilaiannya ada di 25 Januari 2025 sampai dengan 15 Januari 2026. Oke, nah untuk data.malangkota.go.id ini, yang dataset di sini, kami akan memberikan bonus untuk publikasi dataset yang baik dan benar. Itu akan dapat poin tambahan. Tapi perlu dicatat ya Bapak Ibu, ini hanya bonus dan tidak akan mengubah penilaian sebelumnya. Jadi tetap data-data yang Bapak Ibu sudah publikasi di data.malangkota.go.id akan kami nilai sebagaimana yang sudah kami nilai sebelumnya, cuman akan ada bonus gitu untuk dataset yang baik dan benar. Oke. Nah, ini untuk contoh data yang harus diisi. Tampilannya. Untuk data perencanaan ya yang pertama, ini kalau Bapak Ibu login di 1data.malangkota.go.id, ini ada menu input data, di bawah ini ada data perencanaan, tampilannya seperti ini. Ini yang harus Bapak Ibu isi. Kemudian ada data sektoral, sama di menu yang sama. Nah, ini ada data sektoral tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan. Ini harus dicek satu-satu. Bapak Ibu punya data yang mana, harus dipastikan. Nah, ini juga kadang terlewat. Sebelumnya tuh ada yang produsen data hanya mengisi data tahunan saja. Sayang, padahal ternyata produsen data tersebut itu juga punya data sektoral lainnya. Entah itu yang semester atau triwulan atau bulanan. Nah, itu kosong. Jadi nilainya 0. Padahal harusnya kalau mereka tahu mereka punya, mereka isi, itu akan mendapat nilai lebih gitu. Jadi harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu punya data sektoral itu di mana aja. Nanti akan saya demokan ya setelah paparan ini, biar lebih jelasnya. Kemudian ini ada data DSSD SIPD. Nah, ini di menu yang sama, tapi di DSSD Ewali Data. Kemudian ini beda website. Yang tadi kan 1data.malangkota.go.id. Kalau yang ini adalah data.malangkota.go.id. Ini adalah dataset publikasi. Gitu ya. Nah, ini terkait dataset tadi yang ada di data.malangkota.go.id. Jadi kriteria dataset yang kami anggap valid itu yang bagaimana? Yang pertama adalah perlindungan data pribadinya. Bagaimana produsen data memanajemen data pribadi. Misalkan Bapak Ibu punya dataset tapi dalamnya ada data pribadinya. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Yang pertama,
entah dataset itu harus Bapak Ibu masking, disensor. Jadi data pribadinya disensor. Atau kalau mau, kolom yang mengandung data tadi itu Bapak Ibu hilangkan saja baru diupload. Boleh seperti itu, atau opsi yang kedua adalah datasetnya Bapak Ibu publikasikan, tapi visibility-nya harus diatur secara private, gitu ya. Nah, dua ini yang kami anggap valid. Di luar itu kami tidak anggap valid. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak ada redundansi dataset. Redundansi ini apa? Redundansi ini adalah datanya plek-ketiplek sama gitu. Kami menemukan banyak contoh ini di Sata Award tahun. Jadi ada beberapa produsen data yang mengupload dataset itu sama, entah dari judulnya yang sama, jadi sampai seperiode-periodenya itu sama, benar-benar judulnya itu sama persis, atau judulnya mungkin beda, di periodenya beda. Kami buka dalemannya, datasetnya itu tuh sama persis sama dataset sebelumnya yang mereka upload. Nah itu kami anggap redundan, itu juga tidak valid. Gini ya, ini kriteria dataset valid dari kriteria dataset valid dari 25 Januari 2025 sampai 15 Januari 2026 nanti. Nah, khusus untuk periode 25 November 2025 hingga 15 Januari, kami menawarkan bonus tambahan untuk Bapak Ibu yang mengupload dataset yang baik dan benar itu tadi. Ini sesuai dari materi peningkatan kapasitas statistik 2025 yang kalau Bapak Ibu ingat ya, di tahun 2025 lalu, 25 November, ya kita akan mengadakan peningkatan kapasitas statistik ya. Nah, di situ tuh sudah dipaparkan, kalau Bapak Ibu ingat oleh Mbak Natasha, itu terkait dataset yang baik dan benar itu bagaimana. Gitu. Kalau saya rangkum, ini Bapak Ibu bisa klik ini langsung buat menuju ke materinya nanti secara lengkap ya. Tapi kalau saya rangkum, syaratnya untuk mendapatkan bonus itu, saya lanjutkan ya. Syaratnya untuk mendapatkan bonus itu adalah satu, perlindungan data pribadi, sama ya seperti tadi, manajemen data pribadinya itu bagaimana. Oke, yang kedua adalah satu topik, satu dataset. Nah ini, jadi tidak dibagi-bagi gitu. Misalkan jumlah penduduk Kota Malang. Ya udah, jumlah penduduk Kota Malang tahun 2025 ada di satu dataset. Kalau misalkan Bapak Ibu ingat ya, untuk mengupload dataset di data.malangkota.go.id itu bisa upload banyak file di satu dataset yang sama. Jadi jumlah penduduk di Kota Malang tahun 2025 itu dalamnya bisa Bapak Ibu upload file-file per bulan. Nah, ini yang kita anggap satu topik, satu dataset. Jadi nggak dipisah-pisah. Ini tujuannya apa? Untuk memudahkan pengguna data, yaitu masyarakat luas ya, untuk memanfaatkan data-data kita yang ada di data.malangkota.go.id. Gitu. Kemudian format filenya itu adalah harus .csv, .xlsx, dan .json. Jadi untuk data Bapak Ibu yang masih berupa .pdf, terus Word, terus PNG, nah itu masih belum dapat bonus. Kalau mau mendapat bonus, tiga-tiganya ini harus terpenuhi. Tidak satu doang, atau salah satu, salah dua, harus tiga-tiganya. Cuman, notes yang perlu Bapak Ibu perhitungkan adalah ini hanya berupa bonus. Ya, jadi penilaian sebelumnya tidak terpengaruh oleh bonus ini. Selagi Bapak Ibu sudah memenuhi ini, semua dataset Bapak Ibu akan tetap valid dan akan tetap kami perhitungkan. Cuman untuk kasus khusus seperti ini akan kami berikan bonus gitu. Berikutnya kita masuk ke produsen data kelurahan ya. Tadi kan sudah perangkat daerah, sekarang kita masuk ke kelurahan. Kalau kelurahan, apa saja yang harus diperhitungkan keterisiannya? Yang pertama adalah masuk ke portal podes.malangkota.go.id. Ya, di sini yang pertama ada ketersediaan link publikasi monografi. Bapak Ibu kelurahan ini kan wajib untuk mempublikasikan monografi yang sudah mereka buat ya. Entah itu di website mereka sendiri atau dimanapun itu. Website apapun tidak masalah untuk kami. Kami hanya meminta linknya. Jadi nanti di Podes, kami mohon untuk Bapak Ibu kelurahan itu mengcopy link publikasi monografi Bapak Ibu tahun 2025 untuk semester 1 dan 2-nya.
ya ke dalam Podes gitu untuk kami lihat, oh ternyata memang Kelurahan A publikasi monografinya sudah ada, baik itu untuk semester 1 dan semester 2. Sudah tersedia loh untuk publik. Dimanapun itu, entah itu di website Bapak Ibu, ya website official kelurahannya, atau mungkin ada website lain yang belum kami ketahui, itu tidak apa-apa. Asal jangan link Google Drive. Tidak akan kami terima kalau itu berupa link Google Drive. Karena jatuhnya, kalau misalkan itu link Google Drive, publikasi monografinya belum terpublikasi gitu. Monografinya belum terpublikasi karena masih di Drive. Kami perhitungkan seperti itu. Nanti akan saya demokan ini di sebelah mana sih, Mbak, ketersediaan link publikasi monografi ini. Nanti akan saya demokan. Oke, lanjut ada pembaharuan data kelurahan. Ini di Podes juga selama tahun 2025. Itu ya, jadi kan di Podes ada menu-menunya ya, menu-menunya banyak. Nah, itu tuh harus dilakukan pembaharuan oleh Bapak Ibu kelurahan. Itu yang kami perhitungkan nantinya ya sebagai keterisian data untuk kelurahan. Ini ada di podes.malangkota.go.id. Ada lagi keterisian data lain yang harus Bapak Ibu kelurahan lakukan. Sama seperti perangkat daerah sebelumnya, ada di data.malangkota.go.id. Aturannya juga sama persis, periode penilaiannya ada di 25 Januari 2025 sampai 15 Januari 2026. Pun bagian poin tambahannya juga sama, khusus untuk periode 25 November 2025 sampai 15 Januari 2026. Ya. Nah, ini adalah keterisian untuk kelurahan. Ini tampilannya untuk link publikasi monografi. Nanti di sini ada pop-up. Bapak Ibu tinggal taruh linknya di sini. Ini nanti akan saya demokan agar lebih jelas. Kemudian kalau yang ini adalah data Podes. Ini Bapak Ibu harus login dulu ya ke Podes pakai akun kelurahan. Di Podes kan ada menu ya. Di sini ada klik menu. Ini nanti muncul menu-menu yang harus Bapak Ibu isi atau Bapak Ibu perbaharui. Nah, ini akan kami pertimbangkan nilainya masuk dalam instrumen penilaian kami. Yang ketiga ada di data.malangkota.go.id, dataset publikasi. Ini sama seperti produsen data perangkat daerah sebelumnya. Ya, ini contohnya saya beri dari Kelurahan Arjo Winangun. Oke, next. Nah, ini sama persis seperti tadi ya. Ketentuan untuk dataset di data.malangkota.go.id persis seperti perangkat daerah, tidak ada yang berbeda, baik dari kriteria dataset validnya masih sama ya, perlindungan data pribadi, tidak ada redundansi dataset juga. Kemudian untuk bagian poin tambahan ini juga masih sama, periodenya sama, dan syarat-syaratnya masih sama. Ini juga bisa diklik, nanti Bapak Ibu dapat materinya, bisa langsung diklik linknya untuk melihat materi secara lengkap. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen melihat-lihat, mau mereview lagi. Oke, kita masuk ke kategori fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kalau untuk Fasiankes, keterisian yang harus dilakukan hanya pada data.malangkota.go.id. Berbeda ya sama yang perangkat daerah dan kelurahan sebelumnya. Untuk yang Fasiankes hanya dibebankan pada data.malangkota.go.id. Aturannya sama persis seperti sebelumnya, sama seperti perangkat daerah dan kelurahan. Untuk periodenya masih sama, periode bonusnya pun juga masih sama. Ini pun tetap sama ya, kriteria dataset validnya tidak ada yang berbeda. Terus kriteria poin tambahannya juga sama ya Bapak Ibu. Harus seperti ini untuk mendapatkan poin tambahan. Oke, sekarang kita masuk ke petunjuk teknis. Jadi untuk keterisian data ini ada dua hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa ada tingkat keterisian dan proporsi keterisian. Ini dua hal yang kami pertimbangkan ya untuk keterisian data Bapak Ibu juga. Pertama, tingkat keterisian ini adalah jumlah data atau dataset valid yang terpublikasi. Jadi berapa banyak data yang Bapak Ibu isi atau yang Bapak Ibu upload ke data.malangkota.go.id. Itu tingkat keterisian. Kemudian proporsi keterisian itu adalah jumlah data atau dataset valid yang terpublikasi
dibandingkan jumlah maksimal data atau dataset yang terpublikasi. Nah, kalau yang ini adalah jumlah data yang Bapak Ibu isi ya atau yang Bapak Ibu upload, tapi dibandingkan dengan maksimum data dari produsen data lain yang sudah terpublikasi. Kenapa kami mempertimbangkan proporsi keterisian ini? Karena kewenangan data untuk masing-masing produsen data itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Ada produsen data yang mendapat kewenangan data yang sangat besar, ya, seperti yang kita tahu, banyak yang dapat data-datanya itu sangat besar. Ada juga produsen data yang mengampu data yang cenderung lebih sedikit dibandingkan produsen data lainnya. Itu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mendapat kewenangan data itu jangan berpikir, dulu dari awal kami udah punya banyak beban data, banyak sekali data yang harus kami upload dibandingkan produsen data yang lainnya. Berat di kami dong, enggak juga, karena kami mempertimbangkan proporsi keterisian Bapak Ibu. Gitu. Terus untuk produsen data yang cenderung memiliki kewenangan data lebih kecil dibandingkan produsen data yang lain, itu juga jangan berkecil hati dan berpikir, loh kita cuma dapat data segini, berarti udah kalah dari awal dong dibanding produsen data yang punya data kewenangan lebih besar gitu. Enggak. Yang penting Bapak Ibu fokus isi seluruh data yang Bapak Ibu ampuh. Itu akan mengejar ketertinggalan. Itu akan mengejar nilai. Itu akan meningkatkan nilai Bapak Ibu kalau Bapak Ibu fokus mengisi nilai-nilai data-data yang harus Bapak Ibu isi. Gitu ya. Karena kami mempertimbangkan tingkat keterisian dan proporsi keterisian ini. Gitu. Baik, kita ke perhitungan bobot penilaian ini untuk perangkat daerah dulu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk perangkat daerah ini ada data statistik sektoral ini yang ada di satudata.malangkota.go.id tadi ya. Ada perencanaan, ada sektoral, ada DSSD. Semuanya kami perhitungkan keterisian dan proporsinya. Gitu ya, bobotnya sebagaimana berikut. Ini nanti untuk sektoral, ini kan ada yang tahunan, semesteran, triwulanan, ada yang bulanan. Nah, ini nanti 100% ini totalnya semuanya di rata-rata. Jadi satu di sini. Di rata-rata dan bobot keseluruhan untuk data statistik sektoral adalah 60%. Gitu ya. Dan bobot untuk dataset publikasi ini yang ada di data.malangkota.go.id ya. Yang website satunya lagi, itu bobotnya adalah 40%. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini untuk rumus-rumusnya ya tadi keterisian kan data terisi, data yang sudah Bapak Ibu isi per kewenangan data Bapak Ibu. Nah, kalau proporsi itu jumlah data yang sudah berhasil Bapak Ibu isi per maksimum data yang berhasil diisi oleh produsen data lain. Oke. Kemudian untuk ini, rumus keterisian di dataset publikasi adalah data tervalidasi. Data tervalidasi itu dataset yang Bapak Ibu unggah, ya, yang sudah memenuhi dua kriteria tadi ya. Manajemen perlindungan data pribadinya bagus, dan datanya tidak redundan. Per data yang Bapak Ibu unggah. Kemudian untuk proporsinya adalah data. Oke, ini ada salah. Data tervalidasi ya, yang dataset Bapak Ibu yang tervalidasi per maksimum data tervalidasi ini harusnya, bukan terunggah. Oke. Kemudian untuk kelurahan, nah kelurahan ini kan yang dinilai yang pertama ada monografi kelurahan. Monografi kelurahan itu berupa tadi ya, publikasi monografinya apakah sudah dilakukan atau belum. Nah, ini rumusnya adalah publikasi monografi dibagi dua. Kenapa dua? Karena memang ada 2 semester ya, ganjil dan genap. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu berhasil mempublikasikan monografinya ganjil dan genap lengkap, berarti nanti nilainya 100%. Itu. Kemudian ada PODES, ya potensi kelurahan. Nah, keterisian potensi kelurahan di sini rumusnya adalah frekuensi. Frekuensi itu berapa banyak, berapa kali Bapak Ibu melakukan updating
Rumusnya dibagi 12 karena ada 12 bulan di tahun 2025. Gitu ya. Kami hitung 1 bulan 1. Jadi misalkan Bapak Ibu mengupdate di Januari, Februari, Maret, berarti 3/12. Kalau misalkan Bapak Ibu hanya update di Desember, Desember mengupdate sampai 5 kali gitu. Di bulan lainnya enggak, Desember aja diupdate tapi sampai 5 kali. Itu tetap kami hitung 1. Gitu ya. 12 ini mewakili di masing-masing bulan. Pembaharuan. Pembaharuan ini adalah kapan terakhir kali Bapak Ibu melakukan update. Gitu. Jadi semakin update tanggal Bapak Ibu melakukan pembaharuan, nilainya semakin besar. Misalkan Bapak Ibu terakhir update tanggal 31 Desember 2025 di penghujung tahun. Itu berarti nilainya 100. Kalau misalkan terakhir Bapak Ibu update di Januari, nah itu nilainya akan semakin kecil. Gitu ya. Kemudian untuk dataset publikasi itu yang cekan tadi ya, data.malangkota.go.id. Ini sama seperti sebelumnya, data tervalidasi per data terunggah. Nah, ini masih salah, ini seharusnya data tervalidasi. Jadi, berapa banyak data Bapak Ibu yang sudah tervalidasi per maksimum data tervalidasi yang bisa dikumpulkan oleh produsen data kelurahan lainnya. Oke, kita masuk ke yang terakhir untuk Fasiankes. Karena yang dinilai hanya 1, jadi tampilannya seperti ini. Hanya data.malangkota.go.id ya, dataset publikasi yang kami perhitungkan. Rumusnya sama seperti sebelumnya, jadi berapa banyak data set yang tervalidasi dibagi berapa banyak dataset yang sudah Bapak Ibu unggah. Ini juga sama, masih salah seperti sebelumnya. Jadi berapa banyak data yang Bapak Ibu sudah kami nyatakan valid per maksimum data valid, ini valid harusnya, maksimum data valid yang bisa dilakukan oleh Fasiankes lainnya. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Ini sekian dari paparan saya. Mungkin bisa saya lanjutkan ke demonya langsung atau mau tanya jawab demo langsung? Tanya jawab? Demo Demo langsung dulu aja. aja, nanti baru tanya jawab. Oke, baik Pak. Jadi langsung saya demokan. Hmm, Oke, jadi misalkan untuk kenapa? Nah ya. Jadi untuk misalkan kita produsen data dulu ya. Produsen data. Perangkat daerah buka ke satu data.malangkota.go.id. Nah, ini Bapak Ibu login ke akun Bapak Ibu masing-masing. Ini saya coba untuk login ke BPBD ya selaku produsen data perangkat daerah. Nah, ini kita pilih ke data sektoral. Nah, yang harus Bapak Ibu isi ada di menu sini. Ini menu samping, input data. Nah, ini ada data DSSDE wali data sektoral, entah itu tahunan, semester, triwulan, bulan, dan data perencanaan. Ini semuanya Bapak Ibu klik untuk Bapak Ibu cek. Kita cek satu-satu ya. Oh, ini juga bisa ada dashboard di sini yang bisa Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu dari BPBD itu berarti memiliki data yang harus diisi dari data sektoral tahunan, data perencanaan, data sektoral triwulanan, dan data DSSD. Kalau dilihat dari dashboard sini, berarti dari BPBD tidak memiliki data sektoral bulanan dan semesteran. Gitu ya. Nih. Jadi, kita langsung klik aja. Misalkan yang pertama ini ada DSSDE wali data. Pilih bidang. Nah, ini semuanya harus diklik ya untuk diisi. Misalkan ini lagi loading. Nah, ini blok hijau artinya adalah bisa diisi. Nah, ini langsung diisi aja di sini Bapak Ibu.
Itu ya, diulangi lagi untuk urusan yang lainnya. Lanjut, untuk data sektoral, ini diklik aja. Pilih OPD-nya, BPBD. Nah, ini ada urusan ini. Klik aja. Terus klik tampilkan data. Nah, ini. Blok hijaunya artinya bisa diisi ya. Yang bloknya putih, ini berarti sudah tidak bisa diotak-atik karena sudah divalidasi. Jadi kita fokus mengisi untuk tahun 2025 ini. Ya, ini diisi semua sampai akhir. Kemudian kalau tahunan sudah, kita cek lagi ke semesteran. Nah, tampilannya seperti ini. Anda tidak memiliki data tersebut. Karena tadi berdasarkan dashboard juga dari BPBD tidak ada ya data semesteran. Nanti akan tampilannya seperti ini juga kepada Bapak Ibu produsen data perangkat daerah lain yang memang mungkin tidak memiliki data sektoral di beberapa jenis. Gitu, enggak apa-apa. Ini artinya memang bukan kewenangan Bapak Ibu. Lanjut ke yang memang menjadi kewenangan Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke triwulan. Nah, ini ada. Ini bisa dipilih urusannya. Tahunnya kita fokus ke 2025 dulu. Nah, ini artinya perlu diisi. Itu ya Bapak Ibu bisa diisi sampai akhir. Kemudian yang bulan ini seharusnya juga tidak ada karena BPBD tidak memiliki kewenangan untuk data sektoral bulanan. Nah, yang terakhir ada data perencanaan. Nah, ini diklik aja, pilih BPBD, jenisnya tidak usah dipilih. Ya, untuk yang perencanaan bisa langsung aja tampilkan data, muncul semua. Blok-blok hijau yang Bapak Ibu perlu isi tahun 2025. Gitu ya. Nah, pastikan seluruh data yang ada di menu input data ini Bapak Ibu cek untuk Bapak Ibu isi agar tidak ada yang ya, karena berkaca dari Sata Award tahun sebelumnya itu banyak yang benar-benar ada di satu jenis data itu kosong. Kami takutnya itu terlewat karena Bapak Ibu merasa, oh itu juga harus diisi ternyata, kami tidak tahu gitu. Gitu ya. Oke, untuk satu data.malangkota.go.id-nya sudah. Nah, untuk produsen data perangkat juga perlu mengisi yang ada di data.malangkota.go.id. Nah, ini ya. Nah, ini Bapak Ibu harus login pakai akun Bapak Ibu. Ini akun saya dari Statistik Persandian. Kita lihat ya. Kalau untuk, nah, ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa upload dataset. Ini misalkan saya buka dari BKPSDM, jadi bisa upload dataset yang Bapak Ibu punya. Nah, ini tadi ya. Ini contoh kalau misalkan visibility-nya diatur sebagai private. Kalau misalkan memang datanya mengandung data pribadi. Kalau nggak mau diatur ke private, bisa tetap public. Ini kalau nggak ada tulisan private berarti public. Kalau mau diatur public bisa, asal tadi datanya harus di-masking atau disensor atau kolomnya yang mengandung data pribadi dihilangkan gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Mungkin kita lanjut ke Podes untuk kelurahan. Jadi Bapak Ibu produsen data kelurahan masuk ke Podes. Ini misalkan saya pakai Kelurahan Arjawinangun. Nah, ini login. Apa yang harus diisi? Bisa di iya betul ya. Bisa di resumonografi. Ya, di sini ada dashboard, terus resumonografi diklik. Nah, di sini ada list input data. Scroll ke yang paling bawah. Aduh, ini ketutupan. Scroll ke yang paling bawah, di sini ada input data link publikasi monografi. Ini diklik. Nah, ini klik ya, cari data. Terus, ini harus diklik cari datanya. Terus klik tambah data. Nah, ini adalah pop-up tempat Bapak Ibu bisa menginputkan link publikasi monografi Bapak Ibu. Publikasi kan bisa di banyak tempat ya, bisa di website official dari kelurahan masing-masing atau di website lainnya. Itu enggak apa-apa, asal linknya
itu ditaruh di sini. Jadi ini deskripsinya mungkin bisa ditulis monografi semester 1 atau semester ganjil 2025. Terus linknya taruh di sini, tinggal Ctrl V aja, di copy paste di sini, terus disimpan. Gitu ya, ini klik batal. Nah, itu nanti dilanjutkan tambah untuk semester genapnya. Gitu. Ini untuk yang keterisian monografi. Apalagi yang harus dilakukan oleh kelurahan? Data Podes. Data Podes ada di sini. Nih ya, ini ada menu, terus ini data potensi. Nah, ini cari data. Ini bisa ditambah data. Nah, ini diisi. Diisi atau diupdate. Bapak Ibu bisa mengupdate data-data yang sudah ada sebelumnya. Kalau diupdate di sini ya, opsi edit data gitu. Ini saya back. Nah, ini berlaku untuk menu-menu di data Podes lainnya. Menunya ada banyak Bapak Ibu. Nah, ini ada umum. Nah, umum pun terbagi jadi ini, terus ada sumber daya alam. Nah, ini banyak. Diusahakan dilakukan updating sebanyak-banyaknya. Itu akan kami nilai. Ya, jadi terakhir seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, tanggal terakhir Bapak Ibu melakukan update itu nanti akan kami perhitungkan. Tapi update-nya itu yang sudah ada di tahun 2025 sayangnya. Ya, sekarang sudah 2026, jadi ya semoga saja yang sudah Bapak Ibu lakukan tahun 2025 membuahkan hasil updating-updating. Gitu ya. Oke, sama seperti perangkat daerah, untuk kelurahan juga wajib melakukan keterisian di data.malangkota.go.id ini. Di sini kalau saya cek, di sini juga ada kelurahan. Nah, ini ya yang sudah melakukan update atau publikasi dataset di data.malangkota.go.id. Ini bisa dilanjutkan Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan yang sudah saya paparkan tadi. Sama ya, jadi login dulu, nanti di sini login dulu, terus tinggal masukkan datanya. Misalkan saya buka Kelurahan Arjosari, terus add dataset. Itu ya. Nah, yang terakhir juga dari Fasiankes, itu hanya diwajibkan untuk melakukan keterisian di data.malangkota.go.id ini, yang ada di website ini. Ya, sama ini kalau misalkan saya cek puskesmas. Nah, ini adalah produsen-produsen data dari Fasiankes yang sudah melakukan upload dataset ke data.malangkota.go.id ini. Mungkin bisa dilanjutkan lagi sampai batas waktu tanggal 15 lusa nanti. Gitu ya Bapak Ibu. Sesuai dengan syarat-syarat yang tadi sudah saya paparkan. Baik, mungkin itu saja demo dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa diajukan Bapak Ibu. Terima kasih. Itu di kolom chat sudah ada beberapa. Untuk publikasi monografi, ini dari pertanyaan Kelurahan Wonokoyo, publikasi monografi bisa melalui medsos kelurahan atau web kelurahan? Bisa. Monggo Bapak Ibu, kami butuh linknya aja. Jadi nanti kan sudah dipublikasi ya, entah itu di medsos kelurahan atau di web kelurahan, itu linknya nanti Bapak Ibu ambil, link publikasi kan pasti ada linknya ya. Linknya Bapak Ibu ambil, terus nanti ditaruh ke Podes. Tadi kan sudah di bagian ya, input link monografi. Nah, itu nanti taruh di situ linknya. Kami akan lihat melalui link aja. Gitu. Untuk publikasinya bebas terserah ya. Kami kembalikan kepada Bapak Ibu asal tidak berupa Google Drive. Gitu.
Kemudian untuk dari Inspektorat Daerah bertanya untuk PD yang tidak memiliki data sektoral, apakah pada rumus penilaian keterisian data sektoral tidak menjadi faktor pembagi? Tidak, Bapak Ibu. Untuk produsen data yang memang tidak memiliki data sektoral ya kayak tadi Inspektorat itu tidak punya data sektoral, atau mungkin Bapak Ibu perangkat daerah lain yang sektoralnya hanya punya tahunan aja, tidak lengkap gitu. Tidak masalah karena itu tidak akan menjadi faktor pembagi. Jadi tidak perlu khawatir, tetap diisi. Tuh. Ini akan tetap adil perhitungannya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian dari Bapenda, apabila terdapat data yang memerlukan data dari pihak lain seperti data PDRD bagaimana ya? Mungkin saya bisa bantu jawab. Seperti pertanyaan dari Bapenda Kota Malang. Pada dasarnya sesuai dengan SK Wali Kota tentang Satu Data Indonesia, tentang Forum Satu Data Indonesia, bahwa seluruh perangkat daerah atau seluruh produsen data itu selain juga mengelola data yang dihasilkan oleh produsen data tersebut, itu juga menjadi wali data pendukung. Sehingga juga tetap wajib mengisi. Caranya untuk mendapatkan misalnya seperti Bapenda, PDRB ini dari mana? Nah sekarang PDRB itu siapa? Misalnya ini dalam tanda kutip misalnya ya, selama ini yang mengeluarkan adalah BPS. Jadi Bapenda bisa minta ke BPS. Perlu kami tekankan kembali pada Bapak Ibu perangkat daerah bahwa di kegiatan perencanaan di sekretariat, masing-masing sekretariat perangkat daerah, di SIPD, di penganggaran, di perencanaan, di subkegiatan itu ada dua subkegiatan yang mengakomodasi seperti pertanyaan Bapenda ini. Jadi selaku wali data pendukung, Bapenda bisa melakukan kegiatan pengumpulan data dari perangkat daerah lain atau unit kerja lain atau instansi vertikal lain. Di sana sudah ada dua subkegiatan sebagaimana sering kita sampaikan. Kalau ingin kegiatan itu ada anggarannya, termasuk melakukan survei atau apa. Jadi ini subkegiatan penganggaran itu ada pada Sundra perangkat daerah. Jadi mungkin inspektorat itu dari Bapenda jawabannya ini. Jadi tidak hanya Bapenda saja, hampir seluruh perangkat daerah. Contoh seperti Bakesbang, Pol atau yang paling banyak itu seperti Satpol PP. Satpol PP itu datanya juga banyak yang dari luar, seperti dari kepolisian, Polresta, dan lain-lain. Jadi bisa memanfaatkan dari subkegiatan itu dan itu memang menjadi kewajiban kita. Jadi data ini adalah data given dari pusat. Baik itu data perencanaan, data prioritas provinsi, data prioritas kota maupun data prioritas nasional. Kita memang kadang terbentur dengan pola pikir kita bahwa itu bukan menjadi bagian dari tusi kita. Tapi sebenarnya itu adalah tugas kita untuk menghimpun data itu. Jadi itu dari saya tambahan, monggo dilanjut teman-teman dari untuk pertanyaan berikutnya dari Janti, Cemoro Kandang, Jatimulyo, dan Inspektorat. Baik Pak Bayu, saya lanjut ya. Untuk Puskesmas Janti bertanya untuk data yang diupload formatnya
CSV, Excel, dan JSON. Jika format yang diupload selain dari ketentuan tersebut, apakah masih dihitung dalam penilaian? Iya, masih. Tetap ya, tidak mempengaruhi penilaian terkait dataset-dataset dalam bentuk lainnya. Jadi akan tetap kami perhitungkan dan tetap akan kami nilai. Tapi khusus untuk yang CSV, Excel, dan JSON itu masuk ke dalam salah satu kriteria dataset yang mendapatkan poin tambahan gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak berbentuk itu ya tidak apa-apa, tetap kami nilai sebagaimana semestinya. Kemudian untuk Kelurahan Cemoro Kandang, link publikasi pada Podes bila tidak dipublish di web kelurahan bagaimana? Nggak apa-apa Bapak Ibu, untuk kelurahan bisa diupload dimanapun karena kami hanya minta linknya aja, gitu ya. Jadi untuk diuploadnya entah itu di website official dari kelurahan atau website lain, itu nggak apa-apa. Nanti linknya tinggal dimasukkan ke Podes seperti yang tadi sudah saya demokan, gitu ya. Asal itu tidak berupa link Google Drive, akan tetap kami nilai valid. Kemudian dari Kelurahan Jatimulyo, oh oke, nanti hasil recordnya akan kami serahkan ya bersamaan dengan materi paparan pada pagi hari ini. Kemudian dari Inspektorat, nah ini juga untuk produsen data yang lain ya yang mungkin belum bisa login, entah itu di Satu Data atau di data.malangkota, bisa chat langsung ke PIC statistik ya. Nanti akan kami bantu. Tambahan untuk Kelurahan Cemoro Kandang yang lupa untuk akun web kelurahan bisa menghubungi teman-teman dari bidang KIP sebagai penanggung jawab website official. Monggo bisa ke Diskominfo ke bidang KIP atau bisa menghubungi rekan-rekan bidang KIP ya, yang karena website official ini tidak hanya untuk istilahnya publikasi Sata Awet ini, tapi fungsinya lebih banyak. Monggo, sayang sekali kalau website kelurahannya kosong. Lanjut. Baik, ini ada pertanyaan dari Puskesmas Polowijen. Dataset yang terhitung adalah data yang telah kita upload dari 1 Januari 2025 hingga 15 Januari 2026. Ya, betul. Dari situ. Itu tadi ya, mungkin agak membingungkan. Itu adalah periode penilaiannya 1 Januari 2025 hingga 15 Januari 2026. Betul. Cuman tadi ada tambahan poin itu tadi khusus untuk periode 25 November 2025 sampai 15 Januari 2026 untuk dataset yang memenuhi kriteria baik dan benar. Seperti tadi ada di paparan ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa refresh lagi untuk lihat materinya. Nah, itu hanya poin tambahan. Hanya poin tambahan, bonus jatuhnya. Tapi penilaiannya ya memang dari 1 Januari 2025 sampai 15 Januari 2026. Itu ya. Jadi poin tambahan ini tidak mempengaruhi penilaian di periode yang seharusnya itu. Dari Jatimulyo, dataset yang kami setting private masih bisa dinilai, Bu? Bisa, karena kami bisa melihat ya dari akun bidang kami ya, akun master ini bisa melihat data yang private. Data private ini tidak akan terlihat oleh pengguna data umum. Tapi dari kami sebagai administrator itu masih bisa melihat, jadi masih bisa menilai. Jadi tidak apa-apa kalau misalkan Bapak Ibu mau setting itu visibility-nya ke private. Mungkin yang lain apabila mau ada pertanyaan boleh resen atau langsung open mic. Silakan. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Polowijen. Cara kita ngecek sudah berapa dataset yang telah kita upload secara jumlah yang pasti masih bisa dilakukan secara manual, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cek di situ tuh kan ada kalau Bapak Ibu nih saya share screen. Misal ya,
ini saya buka Puskesmas Arjawinangun. Ini kalau misalkan Bapak Ibu buka ininya, datasetnya, di sini akan terlihat last update dan created. Nah, di sini ada di 13 Januari 2026. Nanti Bapak Ibu bisa lihat secara manual ya, jadi dibukain satu-satu. Ada berapa banyak dataset yang sudah Bapak Ibu unggah di dalam rentang waktu yang sudah kami tentukan. Itu tadi 25 Januari 2025 hingga 15 Januari 2026. Gitu ya. Dari Kelurahan Kebonsari, bukankah periode Januari 2025 sampai dengan September sudah dilakukan penilaian dan diberikan hadiah pada akhir tahun kemarin? Itu berbeda, itu dua hal yang berbeda ya Bapak, dari Kelurahan Kebonsari. Jadi kalau untuk cut off penilaian keterisian data itu memang terakhir untuk Sata Award tahun 2025 itu di 25 Januari. Jadi untuk Sata Award tahun 2026 akan kami mulai dari 25 Januari 2025 itu hingga nanti 15 Januari 2026. Kalau yang Bapak Ibu anggap di Januari hingga September itu tuh sebenarnya lebih ke rentang kita melakukan Sata Award tahun 2025. Tapi bukan cut off untuk keterisian datanya. Gitu ya. Ibu ada pertanyaan lain? Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan Mbak dari Inspektorat. Iya, ini kan yang di data perencanaan, itu kan ada banyak ya, ada data daerah, ada IKU, dan lain-lain. Ini kan saya klik yang data daerah. Indikatornya itu masih di indikator perencanaan yang lama, belum sesuai dengan indikator yang sesuai dengan RPJMD 2025-2029. Ini bagaimana ya untuk menyikapinya? Apakah tetap diisi ini ataukah ada perubahan indikator? Karena perubahannya cukup signifikan. Iya, mohon izin menjawab ya. Mm-mm. Bisa ya, Mbak. Jadi sebenarnya kenapa di data perencanaan yang ada sekarang itu masih eh, indikator yang lama karena sebenarnya berarti ada miss di des perencanaan di tahun lalu gitu. Jadi kalau misalnya di des perencanaan 2025 kemarin dari teman-teman inspektor sudah mengajukan perubahan indikator, harusnya di perencanaan tahun ini sudah berubah Mbak, indikatornya gitu. Karena dari Diskominfo ataupun dari Wali Data pun juga nggak bisa kayak memberikan apa ya, tahun nih ini ada perubahan kan nggak mungkin tahu kalau teman-teman dari perangkat daerah juga nggak laporan ke kami gitu. Jadi mungkin ada miss di situ. Jadi kalau memang yang tahun ini monggo diisi dulu sesuai yang ada di situ sekarang. Nanti untuk perubahan indikator yang monggo diajukan di des perencanaannya Bapeda di Februari biasanya. Oke, siap-siap. Jadi saya bantu jawab nih dari Inspektorat. Jadi untuk data perencanaan ini penanggung jawabnya adalah Bapeda. Dan untuk data perencanaan ini DES-nya itu setiap bulan Februari biasanya. Ini bisa menunjukkan bahwa pada Februari 2025 kemarin mungkin dalam tanda kutip ini mungkin ya inspektoratnya lupa untuk menyampaikan update atau bahkan mungkin inspektoratnya tidak hadir pada saat kegiatan tersebut. Karena memang kewenangan untuk data perencanaan ini ada di Bapeda. Data perencanaan ini banyak sekali memang ada di Bapeda, dan ini pemanfaat utamanya adalah untuk perencanaan daerah. Kami memfasilitasi
untuk data perencanaan ini biar teman-teman login di satu tempat, menginput data di satu tempat. Jadi tidak seperti zaman dulu lagi. Termasuk inspektorat boleh. Kalau inspektorat membutuhkan data, nanti di perencanaan itu akan disampaikan membutuhkan data-data dari perangkat daerah apa saja. Itu bisa nanti disampaikan pada saat perencanaan data, nanti disampaikan ke kami, akan kami fasilitasi di Malang Satu Data. Sehingga tidak perlu lagi teman-teman inspektorat bersurat ke perangkat daerah atau unit kerja, hanya untuk minta data. Tapi bisa langsung diunduh dan diambil dari Malang Satu Datanya. Jadi itu. Semua nanti di kewenangan dari inspektorat. Kita hanya membantu untuk memfasilitasi rekan-rekan perangkat biar tidak semua perangkat daerah minta data, semua perangkat daerah harus mengirimkan data manual atau pakai Google Drive atau Google Sheet. Nah, itu kasihan. Bagi teman-teman yang unit kerja seperti kelurahan dan puskesmas, banyak sekali yang harus mereka isi, baik Google Drive maupun yang lain-lain. Ini juga perlu saya sampaikan, termasuk untuk perangkat daerah lain kalau seperti itu. Juga termasuk kepada Dinkes. Kalau Dinkes membutuhkan data dari wilayah, daripada menggunakan Google Drive, boleh menyampaikan ke kami, akan kami fasilitasi di Malang Satu Data ini. Data apa yang dibutuhkan dari puskesmas, apa yang harus diinputkan, baik mungkin seperti tadi data bulanan, data triwulanan, termasuk data tahunan, termasuk dari Dinas Pendidikan. Karena SD saja lebih dari 350, SMP sudah 25 lebih. Ribet kalau semua mengirim data pakai kertas. Nanti juga teman-teman Google Drive, kasarannya teman-teman Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan atau kecamatan masih harus merekap lagi, menganalisa lagi. Kami bisa membantu di sini sehingga harapan dulu awalnya tujuan dibuatnya portal Malang Satu Data ini, termasuk juga sesuai amanah dari Perpres 39 Satu Data Indonesia. Portal data itu satu, jadi perangkat daerah hanya satu kali login, satu kali menyampaikan data di situ, yang bisa juga dimanfaatkan oleh perangkat daerah lain. Karena kami nanti akan bisa saja, misalnya ini dalam tanda kutip misal ya, ini di luar materi hari ini, inspektorat membutuhkan data jumlah penduduk masing-masing kelurahan. Terus Bakesbang juga membutuhkan itu. Sehingga tidak perlu lagi kelurahan itu mengirim data yang sama untuk seluruh perangkat daerah, tapi kelurahan hanya atau tidak perlu mengisi, bahkan kami bisa ambilkan kebutuhan data itu dari Dispenduk. Kelurahan sendiri ngambil dari Dispenduk. Istilahnya di situ. Si data itu nanti, data yang kita hasilkan di Kota Malang ini baik untuk perencanaan, kegiatan, dan lain-lain, datanya akan sama, konsisten. Bisa saja jumlah penduduk dari kelurahan atau kecamatan. Inspektorat hari ini minta, saya akan memberikan jumlah penduduk saya 1.100. Seminggu lagi, Bapeda minta jumlah penduduk dari kecamatan. Kebetulan disposisinya bukan ke saya, tapi ke teman.
Teman saya ke Bapeda, ngisinya bukan 1.100, bisa saja 980. Nanti Bakes Bank minta disposisinya ke kasih terantip. Kasih terantip ngisinya 1.200. Nah, inilah istilahnya data yang dihasilkan oleh satu kecamatan saja, satu jenis data jumlah penduduk, itu tidak konsisten. Tujuannya itu Bapak Ibu sekalian semuanya, monggo nanti seluruh perangkat daerah apabila ada data kebutuhan itu bisa kita fasilitasi untuk kita masukkan di satu data. Jadi malam satu data ini sementara beberapa yang paling besar memang adalah data kebutuhan perencanaan dari Bapeda, data keuangan dari BKAD, termasuk data dari BPS, kebutuhan BPS untuk data Malang dalam angka, termasuk data-data yang dibutuhkan untuk SIPD. Semua di situ. Bapak Ibu tidak perlu lagi banyak lagi mengirimkan atau meminta data dari perangkat daerah lain. Jadi itu tambahan dari saya. Monggo di sana ada materi, sudah ada di link. Ada pertanyaan lain? Silakan. Baik, ini ada pertanyaan tadi dari Jatimulyo. Dataset yang terlanjur kami upload file PDF sudah tidak bisa diedit. Bisa diedit ke Bapak Ibu. Mungkin bisa saya tunjukkan ya. Nih, ini saya dari akun bidang. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau yang mau ngedit bisa login ke akun masing-masing. Tapi di sini saya ambil dari Puskesmas Rejowinangun. Ngeditnya bisa dua macam Bapak Ibu. Bisa di sini atau di sini. Ini saya contohkan dua-duanya. Jadi kalau misalkan di sini, ya jadi awalnya gini. Awalnya kita masuk ke anunya dulu dari awal. Misalkan gini deh, BKPSDM. Misal sebentar loading, ini saya sebagai BKPSDM mau mengedit data, misalkan kepegawaian dalam angka. Ini diklik dulu datasetnya. Nah, nanti akan masuk ke menu ini. Di sini ada klik explore, edit. Nah, ini akan masuk seperti ini. Lihat ya, ini kan filenya PDF. Ini bisa diedit kalau misalkan Bapak Ibu mau ganti ke Excel misalkan. Ini bisa di remove, dan nanti klik remove. Terus nanti bisa tambah data lagi. Ada tulisan tambah data gitu. Ini tidak berani saya remove karena ini punyanya BKPSDM. Gitu ya. Nanti kalau sudah selesai, diisi juga namanya, deskripsinya, formatnya jadi Excel misalkan nanti update resources. Gitu. Ini saya back. Atau Bapak Ibu juga bisa edit dari sini. Misal ini manage. Nah, kalau yang ini yang diedit adalah metadatanya. Misalkan ada yang mau diganti dari metadatanya. Nih, mungkin mau mengatur visibility-nya. Loh, kok ini data saya pribadi, tapi kok saya harusnya di private. Nah, ini diklik private. Gitu. Atau mau ada yang diubah lainnya, misalkan ada email yang salah atau bagaimana, itu nanti bisa diubah, terus diupdate dataset. Gitu ya. Saya back. Begitu. Untuk Jatimulyo tidak ada menu explore, mungkin bisa dipastikan apakah Bapak atau Ibu dari Jatimulyo ini sudah login atau belum. Itu bisa dilihat di bagian atas, masih ada tanda login atau sudah masuk akunnya. Di sini kan saya sudah ada akunnya ya. Nah, ini logout. Ini bisa dicek.
apakah Bapak Ibu sudah login gitu. Monggo dicek lagi dari Jatimulyo. Kalau sudah login harusnya ada. Kalau tidak ada, kemungkinan besar belum login. Maaf Pak Bayu, belum unmute. Ini punya Jatimulyo. Setelah saya coba ada. Jadi monggo dicek ulang. Di sini ada Bapak Ibu dari Jatimulyo. Seperti tadi disampaikan login atau belum. Kalau di situ disampaikan login, kalau sudah login, ini saya coba data TB Kelurahan Jatimulyo. Ini saya klik di sini. Masuk, saya sudah ada. Oke. Dicoba lagi dari Kelurahan Jatimulyo. Monggo dari Lesan Puro, Mbak Yua. Baik, ini dari Kelurahan, Lesan Puro. ya. Iya, pengisian dataset kelurahan itu kriterianya yang harus di-up nopo mawon apa aja. Kriteria bisa dilihat di mana, Bu. Itu bebas ya, Bapak Ibu. Jadi, apapun data yang dimiliki oleh Kelurahan Lesan Puro itu bisa diupload di data.malangkota.go.id. Asalkan itu tadi. Yang penting justru adalah manajemen data pribadinya. Apakah data milik Kelurahan Lesan Puro itu mengandung data pribadi atau tidak? Kalau iya, harus diperhatikan manajemen data pribadinya. Ya, Bu. Jadi untuk apa saja datanya itu bebas, tapi untuk yang perlu diperhitungkan adalah justru di manajemen data pribadinya. Begitu. Kalau dilihat dari Kelurahan Lesan Puro, selama ini hanya masih mempublikasikan satu data di data malangkota.go.id, yaitu data prasarana pendidikan. Itu diupload pada 24 Oktober 2023. Sampai sekarang belum pernah lagi melakukan upload. Cara paling mudah untuk Kelurahan Lesan Puro, setelah login di dataset, coba bisa dilihat punyanya data kelurahan lain. Apa saja kelurahan lain yang dilakukan, yang sudah diupload. Itu data paling mudah. Cara paling mudah untuk mengetahui kriterianya. Yang pasti, jangan sampai data pribadi dipublikasikan. Karena ada beberapa dahulu, beberapa tahun 2023 itu, ada beberapa kelurahan yang mengupload data Linmas. Tapi data Linmas dalam bentuk mentah. Ada nama, ada NIK, ada alamat, bahkan rekening Bank Jatimnya. Jangan. Ya, itu namanya data. Yang bisa paling mudah adalah data publik. Yang dimaksud data publik itu paling mudah adalah data agregat. Tidak ada nama, tidak ada NIK, tidak ada nomor telepon, tidak ada nomor rekening. Ya, untuk Lesan Puro, wajar pertanyaannya, mungkin
ada pergantian personil sehingga masih ada pertanyaan seperti ini. Trik paling mudah bisa dilihat kelurahan lain. Di sana Kelurahan Gadang itu ada 179 sudah dipublikasikan. Monggo. Karena OPD lain, kelurahan lain bisa disesuaikan dengan data jenengan. Yang paling mudah itu sesama kelurahan pasti datanya sama. Jumlah penduduk sama. Kasarannya, formatnya. Jumlah UMKM, kalau Anda sebenarnya dari data PODES atau Prodeskel, ya, PODES itu hampir sama dengan Prodeskel. PODES kita buat bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengupdate data Prodeskel Kemendagri, Binapendes kemendagri.go.id. Tapi Anda bisa melakukan update itu melalui PODES. PODES bisa admin kelurahan membuatkan admin untuk seluruh RT untuk mengupdate data di wilayahnya. Dari data itu, Anda bisa mengambil data agregatnya. Misalnya data kriminalitas. Jadi jumlah berapa, jumlah ini berapa, jumlah kasus ini berapa, kasus itu berapa. Itu yang bisa diupload, Bapak Ibu. Tapi kalau nama, NIK, nomor telepon, dan lain-lain, mohon jangan, karena itu data pribadi. Tapi Anda juga diperbolehkan mengupload di situ, tapi harus privat. Kalau privat tidak akan bisa dilihat orang lain. Kasarannya, dataset data malangkota.go.id ini monggo bisa dimanfaatkan juga untuk nitip file tentang data. Itu ya, tambahan untuk Kelurahan Lesan Puro. Ada yang lain? Mungkin rekan-rekan tim TPI ada tambahan untuk terakhir kalau memang tidak ada pertanyaan dari peserta Zoom, Mbak Yua atau yang lain. Cukup Pak, sepertinya dari saya itu untuk materi nantinya akan kami upload di website SATA Award sekaligus sama record Zoom pada pagi hari ini Bapak Ibu. Mungkin kalau mau dilihat-lihat lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau ada tidak ada pertanyaan perlu kami sampaikan. Untuk link Zoom ini tidak segera kita tutup. Kami mohon Bapak Ibu untuk yang belum mengisi daftar hadir, mohon sekiranya untuk dapat mengisi daftar hadir bagaimana link yang telah kita sampaikan di kolom chat. Termasuk di sana sudah ada tadi permintaan rekan-rekan untuk materi dari kegiatan hari ini. Bisa diambil, namun nanti di website Malang 1 Data untuk materi termasuk record dari kegiatan hari ini akan karena misalnya hari ini Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini sambil lalu karena ada kegiatan yang lain, nanti bisa diputar kembali recordnya dari Malang 1 Data di web Malang 1 Data. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Kami mengingatkan kembali untuk tahap 1 segera dilakukan keterisian, termasuk juga untuk publikasi datanya.
Dan kami juga mengingatkan Bapak Ibu perangkat daerah serta produsen data, hari Kamis tanggal 15 kita akan melakukan kegiatan DES sebagaimana surat undangan serta pembagian jadwal DES, pemeriksaan atau validasi data sudah kita kirimkan baik di grup data maupun melalui aplikasi Srikandi. Kami mengharapkan nanti kita akan lakukan DES. Nanti akan ada waktu juga perbaikan karena kami masih takutkan khususnya dari perencanaan maupun DSSD e-wali data kalau tidak terisi nanti akan berakibat pada tagging pada SIPD. Seperti kemarin pada saat penyusunan Renstra, upload Renstra, SSD-nya tidak lengkap, maka tagging subkegiatannya tidak bisa. Jadi mohon perhatian dari Bapak Ibu, masih ada beberapa waktu untuk bisa memenuhi data. Nanti tanggal 15 kita ketemu, melakukan verifikasi dan DES, pemeriksaan data. Biasanya di situ kami memberikan waktu juga untuk pembenahan. Setelah itu data akan kami publikasikan dan di SK-kan dengan SK Wali Kota. Karena itu menjadi salah satu prasyarat kami untuk bisa melakukan validasi dan melakukan publikasi data. Jadi nanti setelah kita validasi akan mendapatkan penjaminan mutu dari BPS selaku pembina data kita. Setelah itu prosesnya akan kita ajukan SK Wali Kota. Sehingga kita bisa mempublikasikan pada Satu Data Indonesia maupun SIPD. Termasuk pada portal pemerintah Kota Malang untuk data yang kita hasilkan di tahun 2025. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.